Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novan Ramadhani, nomor induk mahasiswa 2108101191. Di sini kami dari MK Hadis Tarbawi kelompok 2 akan membahas pokok pembahasan yakni tujuan pendidikan Islam yang beranggotakan kelompok Rosiana Muflihatul Azizah dan Ribkah Aufah. Sebelumnya yang terhormat Ibu dosen Zahratus Saidah MAPD, yang mudah-mudahan kita doakan semoga senantiasa dalam kesehatan dan dipermudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Mata kuliah Hadis Tarbawi merupakan kelanjutan dari Ulumul Hadis. Mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa FITK Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, yang di dalamnya terdapat jurusan Pendidikan Agama Islam sebagai calon guru di sekolah ataupun madrasah, membantu mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan memahami dan menyebutkan hadis sebagai landasan pendidikan dan pembelajaran, serta memahami makna di balik hadis tersebut. Rasulullah yang memiliki relevansi dengan tema-tema pendidikan khusus, tema-tema pendidikan Islam, sehingga dengan pemahaman yang benar, mahasiswa diharapkan dapat mengaktualisasikan kelak saat mengabdi di masyarakat. Kelompok 2 mengambil sumber rujukan dengan tema Tujuan Pendidikan Islam Perspektif Hadis, diambil dari buku Hadis Tarbawi dari karangan Bukhari Umar MAG dan juga Muhammad Sangguru. Kedua buku tersebut merupakan buku yang relevan untuk mahasiswa dalam mencari sumber materi. Setelah kelompok kami membaca buku dari Hadis Tarbawi karangan Bukhari Umar MAG, bahwasannya konsep tujuan pendidikan menurut Umar Muhammad At-Taumi As-Sa'bani adalah perubahan yang diinginkan melalui proses pendidikan, baik dalam tingkah laku individu, pada kehidupan pribadi, kehidupan bermasyarakat, dan alam sekitar, maupun pada proses pendidikan, serta pengajaran itu sendiri. Nah, dengan konsep ini, pendidikan dipandang tidak berhasil atau tidak mencapai tujuan apabila tidak ada perubahan pada diri peserta didik atau setelah menyelesaikan suatu program pendidikan. Ya, secara keseluruhan, tujuan pendidikan Islam perspektif hadis yaitu yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, beriman dan berilmu. Dan yang ketiga, berakhlakul mulia, yang mana akan dijelaskan oleh rekan saya yang nanti akan disampaikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang berakhlak mulia, tujuan dari pendidikan Islam perspektif hadis. Dalam hadis Nabi SAW, an Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah SAW, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Hadis di atas menunjukkan dengan tegas bahwa misi utama Rasulullah SAW adalah memperbaiki akhlak manusia, dan juga beliau menyatakan bahwa kualitas iman seseorang itu dapat diukur dengan akhlak yang ditampilkan. Itu bahwa semakin bagus kualitas iman seseorang, akan semakin baik pula akhlaknya. Dengan kata lain, akhlak seseorang yang buruk merupakan pertanda bahwa iman yang buruk. Apabila misi utama Rasulullah adalah menyempurnakan kemuliaan akhlak, maka dalam proses pendidikan seharusnya diharapkan menuju terbentuknya pribadi dan umat yang berakhlak mulia. Hal ini sesuai dengan penegasan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Nah, yang artinya bahwa Rasul adalah teladan utama bagi umat manusia. Tentunya harus ditegaskan dalam formulasi tujuan pendidikan. Bentuk implementasi dari akhlakul mulia, yang pertama kita harus senantiasa membantu sesama. Jangan sampai seperti video yang seperti ini.
Alhamdulillah gajiku sudah dapat banyak lagi. Uang ini buat jalan-jalan dan senang-senang dan happy-happy. Pak, minta uangnya Pak. Maaf ya dulu ya. Uangnya buat jalan-jalan, enak aja minta-minta. Ya seharusnya kita sesama manusia harus saling membantu, tolong-menolong agar kita mencerminkan akhlakul mulia. Sebagaimana Rasulullah SAW, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak yang mulia. Para ahli pendidikan Islam telah merumuskan tujuan pendidikan yang merangkum maksud hadis di atas yang dijelaskan. Yang pertama, bahwasannya tujuan pendidikan Islam adalah terbentuknya Islam kamil yang di dalamnya memiliki wawasan khafah agar mampu menjalankan tugas-tugas kehambaan, kekhalifahan, dan pewaris Nabi. Yang kedua, rumusan tujuan hasil keputusan Seminar Pendidikan Islam se-Indonesia tanggal 7 sampai dengan 11 Mei 1960 di Cipayung, Bogor. Tujuan pendidikan Islam adalah menanamkan takwa, akhlak, serta menegakkan kebenaran dalam rangka membentuk manusia yang berpribadi dan berbudi pekerti luhur menurut ajaran Islam. Dan yang ketiga, rumusan tujuan pendidikan Islam yang dihasilkan oleh Seminar Pendidikan Islam Sedunia tahun 1980 di Islam Abad adalah yang intinya pendidikan seharusnya bertujuan mencapai pertumbuhan yang seimbang dalam kepribadian manusia secara total melalui pelatihan spiritual, kecerdasan, rasio, perasaan, dan panca indera, yang mana tujuan akhir pendidikan bertumpu pada terrealisasinya kedudukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam tingkat individu, komunitas, maupun manusia secara luas. Sehubungan dengan pembahasan mengenai beriman dan juga berilmu, terdapat salah satu hadis dari riwayat Ahmad dan juga Muslim yang dapat dikaitkan. Hadisnya yaitu berbunyi, An Sufyan bin Abdullah Tsaqafi qala qultu ya Rasulullah kulli fil Islam qawlan la ash'alu anhu ahadan ba'daka qala qultu amantu billahi fastaqim. Yaitu yang artinya, Sufyan bin Abdullah As-Tsaqafi meriwayatkan bahwa ia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, katakanlah kepada saya sesuatu tentang Islam yang tidak akan saya tanyakan lagi sesudah engkau. Kemudian Nabi berkata, katakanlah saya beriman kepada Allah, lalu tetapkanlah pendirianmu. Hadis riwayat Muslim dan juga Ahmad. Hadis ini menunjukkan bahwa iman kepada Allah dan juga istiqomah dengan pengakuan keimanan merupakan suatu hal yang sudah cukup dan juga memadai bagi seorang muslim. Oleh karena itu, para pendidik harus berusaha agar peserta didik memiliki iman yang kuat dan juga teguh pendirian dalam melaksanakan tuntutan dari iman tersebut. Jadi, orang yang beriman diyakini sebagai orang yang dimuliakan dan juga diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala baik di dunia dan juga di akhirat. Jadi pada intinya, pendidik perlu memasukkan kualifikasi mukmin dalam rumusan tujuan pendidikan yang dilaksanakan. Bentuk-bentuk implementasi dari hadis tersebut, bahwasanya Allah memaparkan kriteria orang yang beriman dalam beberapa surat, yaitu surat Al-Anfal ayat 2-3, surat Al-Mu'minun ayat 2-9, dan lain sebagainya. Kriteria-kriteria tersebut diantaranya adalah hatinya bergetar jika mendengar nama Allah, imannya bertambah jika mendengar ayatnya, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendirikan sholat dengan khusyuk, menunaikan zakat, sopan dan patuh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjaga kehormatan dari yang haram, memelihara amanah, menepati janji, menjauhi diri dari perkara dan perbuatan yang sia-sia, membantu orang-orang yang beriman dan juga suka berinfak. Bertakwa kepada Allah, yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man akramun nas qala atqahum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ditanya tentang siapa orang yang paling mulia, dan beliau menjawab orang yang paling mulia, orang yang paling bertakwa kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menjelaskan atau menunjukkan bahwa manusia itu yang paling mulia adalah yang paling tinggi derajat ketakwaannya. Sikap takwanya itu mengalahkan semua indikasi kemuliaan martabat yang lainnya.
Diriwayatkan pula dari Abu Malik Al-Asy'ari. Beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang pangkat kalian, Allah tidak memandang nasab kalian, fisik kalian, dan harta kalian. Tetapi Allah memandang dari hatimu. Barang siapa yang mempunyai hati yang soleh dan soleha, maka Allah akan berbelas kasihan kepadanya. Kalian tidak lain adalah anak dari cucu Adam, dan yang paling dicintai oleh Allah di antara kalian juga adalah orang yang paling bertakwa. Bentuk implementasi dari kriteria orang yang bertakwa itu ditemukan di Al-Quran. Secara jelas di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 3-4, surat Al-Baqarah ayat 177, surat Al-Imran ayat 133-155. Berdasarkan ayat tersebut disebutkan kriteria orang yang paling bertakwa itu dapat diklasifikasikan menjadi 3 aspek. Yang pertama ada akidah yang kuat, yang kedua mengerjakan ibadah dengan baik, dan yang ketiga memiliki akhlak yang mulia. Demikian presentasi video pembelajaran dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.